Oke teman-teman, sebelum saya menjelaskan bisnis apa yang nanti kita jalankan, kita lakukan, saya akan memberikan beberapa gambaran sebuah bisnis. Jadi bisnis itu macam-macam. Di sini akan saya kelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah bisnis money game. Kedua adalah bisnis konvensional. Ketiga adalah bisnis multi level marketing. Jadi ada 3 kelompok bisnis: money game, konvensional, dan multi level marketing. Dan nanti akan saya jelaskan satu persatu dari bisnis ini. Jadi gini teman-teman, jadi yang namanya sebuah bisnis, semua bisnis itu pasti membutuhkan yang namanya profit, ingin mendapatkan keuntungan. Dan setiap keuntungan semua bisnis itu pasti ada yang terjadi yang namanya transaksi jual beli produk atau jual beli jasa. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah money game. Money game itu apa? Money game itu adalah bisnis yang permainan uang. Jadi hanya putar-putar uang, get member. Dan di situ biasanya tidak ada produk yang dijual. Adanya kita mencari konsumen, ya. Ciri-cirinya adalah tidak ada produk. Tidak ada produk yang dijual. Jadi kita berbisnis tapi nggak ada produknya. Itu hati-hati teman-teman. Pokok kalau ada bisnis yang tidak ada produknya, kalian harus hati-hati. Entah itu bagaimana modelnya, kalian harus hati-hati. Yang kedua adalah bisnis yang ada produknya, ada produk, tapi harga selangit. Harganya selangit. Contoh gini. Jadi ada sebuah bisnis, di situ contohnya produknya pasta gigi ya. Pasta gigi umumnya kalau di sekitaran kita harganya 5.000, 10.000. Tapi di bisnis ini produknya ada sama-sama pasta gigi harganya sampai 200.000, 300.000, bahkan 500.000. Dan manfaatnya apa? Dalam bisnis tersebut memberi promosi, manfaat pasta gigi ini adalah nanti akan membuat gigi Anda menjadi emas. Kan tidak mungkin ya, tidak mungkin. Atau jualan air yang namanya air ya, air untuk diminum, paling banter, paling pol itu ada yang namanya contoh air mineral paling 5.000, 3.000. Ada air Sprite paling 15.000 yang dingin, atau yang pokok tidak ada harga yang sampai 20.000 ke atas. Tapi di situ ada air yang sama-sama kemasannya satu botol, itu harganya sampai 250.000, ada sampai 300.000, bahkan lebih lah. Itu kalian harus hati-hati. Jadi ada produk tapi harganya selangit. Jadi itu biasanya adalah trik-trik bisnis money game. Kalian harus hati-hati. Nah, ini yang selanjutnya adalah bisnis konvensional. Bisnis konvensional. Bisnis konvensional ini sudah biasa kita dengar ya. Mungkin di sekitar Anda ada yang namanya warung, ada toko. Nah, itu adalah bisnis konvensional. Alurnya bisnis konvensional itu bagaimana? Alurnya bisnis konvensional itu seperti ini. Jadi ada pabrik. Ada pabrik. Setelah pabrik ini akan ada yang namanya distributor. Distributor besar. Ada lagi setelah sampai distributor besar ada distributor kecil. Setelah sampai distributor kecil masuk lagi ke agen. Agen besar. Terus masuk lagi ke agen kecil.
setelah itu baru ke konsumen. Nah, jadi dari pabrik ke distributor besar ke distributor kecil, ke agen besar, terus ke agen kecil, terus baru ke konsumen. Dan otomatis harganya, contoh semisal dari pabrik ini harganya 1.000, kalau ke distributor besar kira-kira bertambah nggak? Pasti bertambah. Contoh 1.500. Ke distributor kecil tambah nggak? Tambah pasti. Menjadi 2.000 contohnya. Ke agen besar tambah lagi 2.500. Ke agen kecil tambah lagi menjadi 3.000. 3.000 ke konsumen pasti tambah lagi bisa menjadi 5.000. Pasti seperti itu. Jadi di dunia bisnis seperti ini. Kalau bisnis konvensional. Lah, untuk mencapai ke konsumen, siapa yang menjadi iklannya? Apakah distributor? Tidak. Sebuah pabrik kalau ingin menjual produknya itu dia tidak menjalankan dia sendiri. Jadi dia membuka cabang. Contoh distributor besar di daerah NTB, contoh distributor di daerah Aceh, contoh distributor besar di daerah Lampung, Sumatera, Jawa Tengah atau Jawa Timur. Terus sampai di sana pasti akan ada yang namanya distributor kecil. Setelah itu ada agen, setelah agen barulah ke konsumen. Begitu. Nah, untuk mencapai ke konsumen, pernahkah kita bertemu dengan distributor besar? Pernahkah bertemu dengan pemilik pabriknya? Kan tidak pernah. Itu ada yang namanya iklan atau iklan di TV. Supaya untuk mencapai ke konsumen, konsumen paham, semua ini akan membayar yang namanya iklan. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Dan kalau Anda kira-kira mau mendapatkan keuntungan besar, semua di bisnis apapun pasti sistemnya seperti ini. Kalian bisnis rokok seperti ini, kalian jualan sampo semua seperti ini, kalian jualan makanan yang diolah oleh pabrik pasti semua seperti ini, ada iklannya. Maka iklan ini adalah yang dibayar oleh dari distributor besar, distributor kecil, dan distributor agen-agen. Jadi semua seperti itu. Dan kira-kira agen kecil, agen besar, agen distributor kecil, distributor besar, ini kira-kira penghasilannya lebih besar yang mana? Ya pasti lebih besar di atas. Sebuah pabrik, sebuah perusahaan, pasti manajer dengan karyawan, pasti bayarannya lebih besar manajer atau orang yang di atas. Maka selamanya kalau Anda melakukan bisnis seperti ini, inilah yang namanya yang atas lebih kaya daripada yang bawah. Kok bisa, Mas? Ya bisa. Bisa. Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin konsumen ini lebih mempunyai produk banyak. Tidak mungkin agen kecil ini lebih mempunyai produk besar daripada distributor besar. Karena apa? Tidak mungkin di sini bisa menjual 1.000 box, di sini 100 box. Nggak mungkin. Pasti yang di sini 1.000, di sini 500, di sini 200, di sini 100. Pasti seperti ini. Jadi yang lebih besar untungnya yang mana? Yang pasti yang lebih tinggi jabatannya. Jadi jangan kalian harus paham tentang yang namanya bisnis konvensional. Selanjutnya lagi di sini akan saya jelaskan lagi yang namanya bisnis multi level marketing. Jadi multi level marketing yang biasa disebut dengan MLM. Pasti Bapak Ibu semua sudah paham dan sudah pernah mendengar apa itu MLM. Kalau Anda paham, pasti tidak membenci dengan yang namanya MLM. Karena apa? Kebiasaan orang yang salah paham dengan multi level marketing, dia menganggap bahwa bisnis MLM ini adalah bisnis yang atas injak bawah. Setelah kita pahami tadi, mari kita bedakan. Jadi apa toh itu bisnis multi level marketing? Jadi bisnis multi level marketing sama. Di sini juga ada yang namanya pabriknya. Setelah dari pabrik akan terjun ke distributor tunggal. Setelah distributor tunggal akan terjun langsung ke member atau konsumen. Nah, kenapa penghasilan di
bisnis multi level marketing ini penghasilannya lebih besar karena apa? Potongannya itu tidak terlalu banyak. Kalau konvensional tadi dari distributor besar ke distributor kecil ke agen baru ke konsumen. Kalau ini tidak. Kalau bisnis multi level marketing dari pabrik langsung distributor tunggal. Jadi distributornya tidak banyak. Jadi langsung dari perusahaan multi level marketing mempunyai bagian admin yang khusus mengatur masalah produk. Nah, terus kalau sudah ke member, bagaimana jalannya? Otomatis. Lah enaknya di bisnis multi level marketing seperti ini. Jadi member ke member. Member bercerita untuk menjual produknya. Jadi perjalanannya, jadi member kalau butuh produk ke distributor, distributor baru ke pabrik. Nah, seperti ini. Terus member seandainya ini ada member dan member ini diceritakan oleh member, ini berhak sama, jabatannya sama. Jadi antara member ini sama. Terus ada member lagi, ya, ada member lagi jabatannya sama. Ini ambilnya produk ini dari distributor, ini ambilnya produk dari mana? Dari distributor. Ini dari mana? Dari distributor. Seterusnya seperti itu. Jadi kenapa member itu dia punya produk banyak? Jadi karena apa? Di bisnis multi level marketing, siapa yang menjual produk banyak itulah penghasilannya lebih besar. Contoh si A ini menjadi member. Terus si A ini mendapatkan member si B mendapatkan member si C. Otomatis A ini adalah siapa? Bintang iklan. A ini siapa? Manajer. A ini siapa? Konsumen juga. B juga seperti B bisa mendapatkan C. B ini adalah bintang iklan. B ini adalah manajer. B ini adalah konsumen juga. Begitu juga C. Maka bayarannya A, B, C ini besar. Akan tetapi, apakah A itu lebih besar daripada B? B lebih besar daripada C? Tidak. Karena apa? Sama-sama dia mengambil produk dari distributor. Kalau A ini jualannya banyak, 100 box, maka penghasilannya keuntungan dari 100 box. Kalau B ini keuntungan penjualannya kok keras sampai 1000 box. Kalau C ini hanya 50 box. Kira-kira yang mana yang lebih besar keuntungannya? Ya otomatis yang mereka bisa menjadi penjual atau bisa menjual produk yang lebih banyak. Jadi di bisnis multi level marketing ini tidak ada unsur istilah atas injak bawah. Bahkan sebaliknya, di multi level marketing ini adalah bisnis yang sangat seadil-adilnya. Jadi Bapak Ibu semua harus tahu, kita harus paham apakah bisnis yang akan kita jalankan untuk kedepannya. Oke, dari kejelasan ini maka kita bisa simpulkan bahwa bisnis MLM itu lebih baik daripada bisnis-bisnis yang lain. Akan tetapi Bapak Ibu kalian harus tahu bagaimana ciri-ciri bisnis MLM yang benar. Jangan-jangan Anda melakukan bisnis MLM yang berbasis dengan money game. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati. Setelah ini Bapak Ibu akan saya bimbing dengan apa yang nanti akan saya jelaskan mengenai bisnis yang akan saya ceritakan ke kalian semua. Jadi kalian bisa putar ulang video ini, kalian pahami bagaimana sistem bisnis yang akan kita jalani. Terima kasih. Silahkan komen di bawah ini.